Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita ya kembali menghadiri satu majelis yang mulia, yaitu majelis Al-Qur'an, majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan dengan bertambahnya kita berinteraksi dengan Al-Quran akan menambah juga keimanan kita dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita masih di surat Al-Baqarah ya, ayat 79. Jadi di ayat-ayat ini khususnya di surat Al-Baqarah masih bercerita tentang Bani Israel ya, Bani Israel atau kaumnya Nabi Musa ya. Yang di ayat sebelumnya Allah gambarkan ada sekelompok ya Bani Israel yang memang dia tuh buta huruf ya, tidak bisa baca tulis ya, sehingga ketika dia beriman pun ya mengikuti, maksudnya mengimani Nabi Musa gitu ya, itu mengikuti rahib-rahib mereka ya, para pendeta, para kalau kitanya ustadz kiai gitu kan. Nah padahal para pendeta mereka itu merubah-rubah isi Taurat itu gitu, sehingga orang-orang yang ummi tadi ya, ummiyun ya di wa minhum ummiyu ya. Ummi itu jamak dari ummi. Jadi mereka itu orang-orang yang tidak bisa baca tulis, berimannya dengan kepada Taurat itu yang ngikutin apa kata rahib-rahib mereka. Padahal rahib-rahib mereka itu adalah orang yang membolak-balikan atau orang yang mencatat sebagian firman Allah itu di Taurat itu, tapi sebagian dihilangkan sehingga dia tidak sepenuhnya murni dari Allah kitab Taurat itu, karena diselewengkan ya, dirubah-rubah oleh rahib-rahib mereka. Nah, itu gambaran di surat Al-Baqarah ayat 78 ya, golongan Bani Israel yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, hanya mengikuti rahib-rahib mereka, yang rahib-rahib mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyampaikan sebenarnya tentang isi Taurat. Jadi sudah dirubah-rubah sesuai dengan keinginan mereka. Masuk ke ayat 79. Kalau kemarin 78 itu tentang orang yang ummi, ini sekelompok Bani Israel yang mereka itu para pengkaji ya, atau mereka adalah penulis wahyu Allah. Ya, penulis kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi lashtaru bihi tsamanan qalila. Jadi di sini fawailul, maka celakalah. Jadi fawail, wail itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wail itu adalah celaka ya. Jadi banyak penafsiran di situ. Ada dikatakan di situ celaka, ada yang wail itu adalah nama gunung ya, gunung di neraka, ada lembah di neraka, yang di lembah itu jika dimasukkan satu gunung maka mencair gitu ya. Itu disampaikan di kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi wail itu neraka, gunung di neraka atau lembah di neraka ya. Yang intinya bahwa wail itu identik dengan satu kecelakaan ya, kecelakaan atau keburukan. Fawailul lilladzi ya, maka celakalah lilladzi, orang-orang yang yaktubuna ya, menulis alkitab biaidihim, menulis kitab biaidihim dengan tangan mereka ya. Jadi orang-orang Yahudi yang kelompok ini
mereka adalah orang-orang yang bisa menulis, baca tulis. Mereka itu yang menulis kitab Taurat. Ya, jadi Nabi Musa mendapat wahyu, terus nyuruh mereka menulis, dan benar dengan menulis dengan tangan-tangan mereka. Ya, tapi di sini dikatakan fawel, mereka itu celaka. Celaka, siapa yang celaka? Yang dimaksud celaka adalah orang yang menulis wahyu dari Allah, yaitu Taurat, ya, dengan tangan mereka. Summa, kemudian yaquluna, berkata, hadza min indillah, ya, ini dari Allah, ya. Jadi mereka itu setelah diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyalin atau mencatat wahyu Allah, yaitu Taurat, mereka itu merubah-rubah, ya, merubah-rubah, dimasukin pikiran-pikiran sendiri. Jadi nggak murni isi dari firman Allah itu sendiri, ya. Jadi kalau dia itu, jadi kayak ulama sekarang, ya, misalnya kalau kita kan ulama, ya, jadi dirubah-rubah tuh isi kitab Tauratnya. Kalau yang datang itu para pengusaha, ya, atau orang kaya, maka dia sampaikan bahwa di kitab Taurat itu nggak ada zakat. Jadi yang menguntungkan orang yang datang kepada dia, gitu, ya. Disampaikan kalau yang datang itu para orang-orang kaya yang suka main misalnya hamar, sampaikan kepada mereka bahwa hamar itu tidak haram. Jadi dirubah-rubah sendiri, ya, mengikuti hawa nafsu mereka sendiri, ya. Summa yaquluna hadza min indillah. Nah, terus mereka katakan ini dari Allah, gitu, ya. Setelah dirubah-rubah, ini dari Allah, padahal tadi, ya, dirubah-rubah, isi kitab Tauratnya dirubah-rubah, dan mereka mengatakan ini dari Allah, min indillah, hadza min indillah, liyashtaru bihi tsamanan qalila, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah, ya. Jadi di kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa harga yang murah itu artinya adalah dunia dan seisinya, artinya hanya ukuran dunia saja. Ya, jadi inilah memang tabiat, salah satu tabiat orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel. Mereka itu tidak jujur, ya, menyembunyikan sebagian, menyembunyikan sebagian, gitu, ya, dan merubah-rubah, ya, merubah-rubah kitab Taurat dengan tujuan ada keuntungan dunia. Ya, jadi contohnya tadi, kalau yang orang kaya yang datang masih suka mabok, zina, mereka katakan ini nggak apa-apa, zina nggak apa-apa. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Jadi selain celaka itu ditujukan kepada yang menulis wahyu kitab Taurat, juga di sini dikatakan fawailul lahum, maka celakalah juga bagi mereka. Siapa? Mimma katabat aydihim, karena tulisan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka perbuat, ya. Jadi sekali lagi, pengulangan ini kan artinya penekanan betapa celakanya, ya, orang Yahudi tadi yang merubah-rubah isi kitab Taurat dengan langsung menulis dengan tangan mereka sendiri. Maka dikatakan di sini pengulangannya fawailul, diulang sekali lagi, ya, maka celakalah bagi mereka yang menulis kitab Taurat, mimma katabat aydihim, ya, karena tulisan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, ya, dan celaka juga bagi mereka karena apa yang mereka perbuat. Artinya selain tadi yang menulis kitab Taurat yang dirubah-rubah tadi, celaka juga orang yang misalnya bagian yang mengunjungi para bangsawan yang dengan membawa kitab palsunya tadi, ya, hasil dari rekayasa para yang pandai baca tulis tadi, para penulis kitab Taurat, ya, yang dipalsukan. Terus sudah jadi, mereka ada yang datang ke para bangsawan, itu juga termasuk bagian dari yang mendapat fawailul tadi, yang celaka. Jadi selain yang menulis kitabnya, juga orang yang membawa kitab itu mengantarkannya ke para bangsawan, ke orang kaya, dan mengatakan ini dari Allah. Kalau zina itu boleh, kalau, ya, ini seperti itu, ya, dengan harapan mereka untung dunia.
Ya, jadi di ayat 79 ya, adalah orang-orang yang bisa baca tulis, yang mereka ditugaskan oleh Nabi Musa untuk mencatat wahyu, tapi dirubah-rubah, bahkan dipalsukan, dan disebutkan di situ termasuk orang yang celaka. Dan bukan yang menulis saja tadi, tapi orang yang mendatangi para orang-orang kaya ya, yang dalam rangka ke situ ingin menyampaikan satu kebohongan dengan harapan mereka mendapatkan untung dunia. Ayat 80-nya, waqalu, dan mereka berkata, lang tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, lang tamassana nar, neraka tidak akan menyentuh kami illa ayyaman ma'dudah, ya, kecuali beberapa hari saja ya. Jadi ini klaim mereka ya. Jadi orang-orang Yahudi mengklaim dirinya bahwa dia percaya juga dengan akhirat ya. Kata mereka, mereka tidak akan menyentuh neraka, itu tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja gitu. Jadi klaimnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa neraka itu nggak kekal buat saya. Jadi ternyata mereka percaya kan tentang hari akhir, tentang adanya siksa surga neraka gitu kan. Nah, tapi mereka mengklaim bahwa mereka itu masuk nerakanya itu beberapa hari saja ya, sebagaimana kita temukan di kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Itu ada beberapa tafsiran ya. Salah satunya yang bersumber dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa kami itu di neraka cuma 7 hari ya. Jadi perhitungannya bahwa dunia itu cuma 7.000 dan kami disiksa itu 1 hari per 1.000 tahun. Jadi kalau 7.000 berarti cuma 7 hari. Nah itu kita temukan di kitab Ibnu Katsir yang mereka mengatakan seperti itu. Nah inilah mungkin yang mengatakan itu adalah orang Yahudi yang tidak tahu, yang tidak bisa baca tulis tadi, ummi tadi. Mereka hanya mengira-ngira saja ya, berita-berita dari rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka yang sudah mengubah isi kitab Taurat ya. Jadi mereka mengklaim dirinya bahwa dia masuk surga, mengakui masuk neraka, tapi cuma beberapa hari saja. Ya, tapi di tafsir Ibnu Katsir juga ada beberapa tafsiran ya, yang salah satunya tadi yang sumbernya dari Ibnu Abbas, bahwa mereka orang Yahudi berkata bahwa saya itu masuk nerakanya tuh cuman 7 hari ya, karena kata mereka dunia itu ya cuman 7.000 ya, dan kami disiksa, kata mereka, kami disiksa itu 1 hari per 1.000. Jadi kalau 7.000 cuma 7 hari. Sama seperti itu. Bikin ini sendiri gitu kan. Bikin mengangan-angan sendiri gitu, menebak-nebak sendiri gitu. Ya. Dan ada pendapat lain mengatakan yang bersumber dari Ikrimah, disampaikan juga di kitab Ibnu Katsir, bahwa mereka itu dihukum atau di neraka itu selama ketika mereka ditinggalkan Nabi Musa, yang pada saat itu Nabi Musa bertahanus ya untuk menerima wahyu dari Allah, dan yang ditinggalkan menyembah anak sapi ya. Jadi mereka asumsinya begitu juga ya. Jadi sesuai dengan lamanya dia menyembah sapi ya. Nah, di riwayat lain juga disampaikan bahwa mereka itu masuk nerakanya cuman 40 hari ya. Jadi kata orang Yahudi berdebat dengan Rasul, saya itu masuk nerakanya cuman 40 hari, sisanya yang lain gitu. Yang lain itu ditujukan untuk Nabi dan kaumnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu dari riwayat dari Ikrimah di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi mereka menganggap masuk neraka tapi hanya sebentar ya. Jadi mereka ternyata mengakui kan ya, mengakui akan adanya siksa neraka. Qul attakhadtum, katakanlah, sudahkah kamu menerima indallah, janji dari Allah. Jadi
ini Allah membantah klaim mereka, ya. Jadi Allah membantah klaim mereka yang mengatakan bahwa mereka itu hanya sebentar saja di neraka. Qul attakhadtum indallah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah gitu. Ahda falay yukhlifallah, ya. Sehingga Allah tidak akan mengingkari ahdahu, janjinya, ya. Jadi Allah ini menyanggah klaim mereka. Kalau kamu berpendapat begitu, apakah sudah ada perjanjian dengan aku gitu, ya. Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna, ataukah kamu mengatakan Allah, tentang Allah, ma la ta'lamun, ya, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau kamu mengatakan di nerakanya cuma beberapa hari saja, apakah sudah ada perjanjian dengan Allah, ya, sehingga Allah kelak tidak akan mengingkari janjinya. Atau di sini, ya, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi orang-orang Yahudi itu ya memang begitulah, ya, menerka-nerka sendiri, ya, mengubah-ubah kitab sucinya, menerka-nerka dengan seenaknya sendiri, gitu kan. Nah, jadi ini sanggahan Allah, ya, terhadap orang Yahudi, Bani Israel, yang mengatakan bahwa mereka masuk nerakanya hanya beberapa hari saja. Bala mangkasabat, bukan demikian. Mangkasabat, barang siapa berbuat sayyi'ah, keburukan. Ya, jadi Allah sampaikan di sini bukan demikian. Jadi artinya nggak begitu, masuk di neraka itu nggak begitu gitu. Tapi Allah katakan di sini barang siapa berbuat sayyi'ah, ya, sayyi'ah ini keburukan. Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, sayyi'ah ini keburukan atau dosa ini termasuk dosa syirik. Dosa syirik. Wa ahatat bihi, dan dosanya telah menenggelamkannya. Wa ahatat bihi khoti'atuhu, dan dosanya telah menenggelamkannya. Artinya apa? Bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi, ya, pada saat itu ataupun untuk siapapun, ya, hamba Allah yang dosanya itu terus-terusan berbuat dosa sampai wa ahatat bihi khoti'atuhu, ya, sampai dosanya telah menenggelamkan. Artinya bahwa ketika orang berdosa, ya, terus tidak disertai dengan taubat, ya, sebagaimana dalam satu hadis disampaikan, setiap hamba Allah melakukan dosa maka akan timbul satu titik di hati, kan begitu ya. Nah, kalau tidak tobat, tidak istighfar, maka titik itu akan bertambah, ya kan? Dosa titik hitam, dosa titik hitam. Nah, itu akan menenggelamkan mereka, menenggelamkan hatinya terpenuhi dengan titik-titik dosa itu, gitu. Nah, sehingga sebagai orang beriman kita ambil pelajaran, ya, kita banyak taubat, banyak istighfar. Ya, kita kan kadang sadar atau tidak setiap harinya pasti pelaku dosa, betul nggak? Ya. Nah, disinilah kita ambil pelajaran, ketika kita lalai atau berdosa, kita juga harus diiringi dengan istighfar, dengan taubatan nasuha. Nah, kembali kepada orang Yahudi di sini, yaitu Bani Israel. Jadi mereka Bani Israel yang menganggap masuk nerakanya cuma beberapa hari saja, disangka oleh Allah, ya, dia masuk surga, dia ke neraka, ya. Jadi barang siapa berbuat keburukan, artinya keburukan di sini artinya dosa syirik. Dosa syirik itu menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, sehingga mereka kekal di neraka. Wa ahatat bi khoti'atuhu, dan dosanya telah menenggelamkannya. Jadi ya dosa. Walaupun kita ambil pelajaran, walaupun dosa kita kecil, kalau sering, ya kan, lama-lama ini juga kan banyak juga. Nah, ketika orang nyaman dengan perbuatan dosa, nggak sadar, terus nggak istighfar, nggak taubat, maka dengan bertambahnya banyak dosa itu orang sungkan melaksanakan ketaatan. Coba deh,
kalau kita lagi futur, lagi tidak semangat, lagi banyak maksiat, kayaknya males tuh melaksanakan sunnah-sunnah. Kalau wajib mungkin ya, walaupun azannya jam berapa, baru sholat jam berapa gitu kan, itu al-imanu yazid wa yanqus. Artinya ketika berbuat dosa, maka satu titik di hati, setiap titik dosa yang tidak terhapus lama-lama akan menenggelamkan, memenuhi hati itu sendiri, sehingga cahaya atau hidayah itu susah masuk ya, sehingga ketika mau melaksanakan amal itu berat sekali ya. Beda dengan orang yang dekat dengan Allah ya, selalu ingat Allah, kayaknya melakukan amal soleh itu gampang ya kan, walaupun jauh, walaupun urusan rumah belum kelar, kalau hatinya sudah terbuka ya kan, banyak istighfar dan sebagainya, itu kayaknya mudah sekali, mudah saja melaksanakan ketaatan ya. Jadi artinya di sini bahwa mereka itu orang-orang Yahudi senantiasa berbuat dosa kepada Allah ya. Dia ingkar, nggak pernah bersyukur, dia ngeyel gitu kan, yang kita pelajari di ayat-ayat sebelumnya ya, tabiat orang Bani Israel. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Nah, jadi perlu di catatan di sini, yang kekal di neraka itu adalah orang kafir atau musyrik ya. Makanya di sini di tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa arti sayyi'ah ini adalah dosa syirik ya. Dosa syirik yang Allah tidak ampuni kecuali sebelum sakaratul maut sudah tobat ya, insyaallah Allah ampuni. Tapi di sini orang-orang Yahudi ya dikatakan mereka sampai faulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka ya. Jadi yang dimaksud dengan penghuni neraka yang kekal adalah orang-orang syirik atau musyrik ataukah kafir ya, berbeda dengan orang muslim ya, ahli maksiat tapi mereka Islam tapi ahli maksiat ya, sehingga mereka harus dicuci dulu ya, dimasukkan dulu di proses pengadilan dulu, dimasukkan ke neraka dulu sesuai kadar tingkat dosanya tadi ya. Mungkin berpuluh ratus miliar tahun ya, digosongkan dulu ya, disiksa dulu ya, sehingga ketika sudah masa sesuai dengan kadar dosanya, Allah angkat karena dia Islam, bersyahadat, ada iman ya kan ya, sehingga ketika diangkat ya dicuci, dimandikan di sumur surga, maka ketika gosongnya hilang, bersih, bercahaya, maka ditanya, apakah engkau pernah merasakan siksa neraka? Tidak, saya tidak pernah merasakan siksa neraka. Masya Allah, itu baru sungainya ya, dicuci di sungai, di sumur di surga ya, dan dimasukkan ke dalam surga ya. Ketika ditanya, saya tidak pernah merasakan pedihnya neraka ya. Masya Allah, saking nikmatnya surga ya. Tapi kan kita juga nggak mau ya, walaupun naudzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak melalui pencucian tadi ya. Makanya inilah kesempatan kita ya kan, kesempatan kita jangan sampai kita menjadi orang yang mampir di wilayah sebelah wilayah kiri langsung ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Makanya ini buat motivasi kita ya, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan ya, yang Allah janjikan di situ, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi ya. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mencari ridha karena Allah, maka ghufira lahu ma qaddama min dambi, maka Allah ampuni dosanya. Masya Allah, kalau habis puasa maka suci kembali. Nah, pengen nggak tuh seperti itu? Nah, Masya Allah kan. Nah, insya Allah pertemuan pekan besok ya, kita isi untuk kajian khusus untuk persiapan Ramadan ya, karena pertemuan terakhir mau masuk Ramadan ya, ahad depan insya Allah kita kajiannya itu ya. Masih bisa. Kamu berarti. Sebenarnya kan 10-nya hari Seninnya kan? Hari Minggunya kan? Hari Minggu. Berarti kita kan ketemunya di Minggunya. Seninnya udah masih ini kajian ini. Oh ya. Baik ya. Baik itu ya. Masih ya. Berarti minggu depannya insyaallah ya. Ya, baik ya.
Jadi insya Allah ya, minggu terakhir sebelum puasa ya kita kajiannya tentang materi tentang menghadapi bulan Ramadan ya. Jadi kita kembali ke sini, betapa di sini Allah gambarkan yang kita bisa ambil pelajarannya ya, bahwa orang-orang yang tidak taat kepada Allah, faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Ya, jadi kekalnya di neraka itu untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik. Sedangkan orang beriman itu tidak kekal karena masih punya iman ya. Walaupun tadi ya berpuluh miliar tahun harus melewati masa pencucian di neraka. Ya, ini tobatnya sekarang, jangan tobatnya ntar ya, tobatnya sekarang. Tapi jangan tobat sambal juga ya. Tobat sambal kan makan pedes nambah lagi gitu kan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Makanya kita teruslah berkumpul ya, berkomunitas dengan orang-orang soleh ya, sehingga bisa saling mengingatkan. Ingat mati, saling mengingatkan ya. Inilah perlunya kita bergabung dengan komunitas-komunitas orang-orang soleh. Ayat selanjutnya 82. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan ya. Jadi beriman itu ya beriman yang sebenar-benarnya iman, yaitu mengimani sebagaimana rukun iman, 6 rukun iman, tidak ada yang dipisahkan atau ditinggalkan salah satu pun. Itu tidak sempurna keimanannya ya. Dan di sini wa amilus sholihat, keimanannya itu tentunya harus diimplementasikan ya, harus dipraktekkan dengan wa amilus sholihat, dengan amal soleh. Lewat apa? Lewat rukun Islam. Jadi rukun Islam itu adalah implementasi atau prakteknya dari rukun iman ya, dan tentunya ditambah dengan amal soleh yang bersumber dari Rasulullah atau yang kita kenal dengan sunnah Rasul. Nah, ini kita temukan ya di ayat lain, masih di surat Al-Baqarah ya, termasuk ayat 36 ya kalau nggak salah ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, jadi berilah kabar gembira kepada yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi tidak sekedar beriman saja, tapi juga dia beramal soleh ya. Walaupun beriman saja tadi masuk surga, tapi kan surganya nggak tahu kapan ya kan. Dia tidak mengerjakan, enggak membuktikan. Iya, makanya tadi ya, walaupun tadi keimanan itu adalah satu anugerah ya, satu yang bisa dia nanti dijadikan oleh Allah tetap masuk surga, tapi karena dia tidak melaksanakan amal soleh ya tadi ya, keimanan itu tetap mendapat poin gitu kan. Tetapi karena tidak melaksanakan amal soleh, maka dia diselesaikan dulu urusannya gitu. KTP Islam kan baik juga kan ya, rumahnya nempel masjid tapi sangat berat ya, ke luar kota nyampe, ke luar negeri nyampe, tapi ke masjid yang dekat rumah tidak nyampe. Naudzubillah min dzalik. Nah, bisa jadi itu adalah orang-orang yang tadi disebutkan di sini, ciri-ciri orang-orang Bani Israel tadi, yang dosanya itu menyeliputi ya. Karena tadi berbuat dosa nggak pernah tobat, akhirnya berat meninggalkan amal soleh, meninggalkan kewajiban itu merasa tidak suatu dosa gitu kan. Banyak orang begitu, ringan, mudah meninggalkan perintah Allah ya, karena jalan-jalan misalnya kan pakaian rapi, kerudungnya model-model yang ungkel-ungkel gitu kan. Sayang bedaknya juga sudah bedak mahal, kena air ntar gimana, akhirnya nggak sholat ya. Banyak juga orang seperti itu ya. Ya. Nah, ini kan kadar keimanan juga gitu kan. Ya, jadi di sini orang-orang beriman ya, tentunya tadi iman yang sempurna ya,
sebagaimana kita pahami rukun iman yang ke-6 dan dipraktekkan, diimplementasikan dengan rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ke-5, rukun Islam juga tentunya dengan amal soleh yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Masya Allah ya. Jadi ini diselipkan satu ayat. Nah, dari tadi kan cerita tentang Bani Israel ya. Diselipkan satu ayat ya, kira-kira mungkin biar umatnya Nabi Muhammad nggak stres gitu ya. Ceritanya kesel gitu sama Bani Israel yang dengan kengeyelannya, dengan kedurhakaannya gitu kan. Dan mereka membantah ya, menawar, membantah, membangkang ya, tidak bersyukur ya. Dan di sini Allah selipkan satu ya, kabar gembira bagi orang yang beriman. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun ya, dan mereka di dalamnya kekal ya. Jadi ini juga bantahan ya, atau pemberitahuan kepada orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka itu di surga, di neraka itu sebentar, lalu kamu yang lanjutin gitu. Tadi kan di menurut tafsir Ibnu Katsir tadi ya, dari Ikrimah ya, mereka mengatakan bahwa mereka itu cuma 40 malam saja di neraka, selebihnya kamu gitu. Kamu itu dimaksudkan Nabi Muhammad dan kaumnya. Nah, Allah bantah di sini ya, bahwasanya orang-orang beriman melaksanakan amal soleh, mereka masuk surga ya. Hum fiha khalidun ya. Jadi mereka kekalnya di surga. Yang kekal di neraka adalah orang-orang kafir, atau sesuai dengan bahasan kita di sini adalah Bani Israel ya, yang mereka ingkar kepada Allah. Nah, ini adalah satu kabar gembira yang tentunya membuat kita semangat termotivasi untuk beramal soleh. Kalau saat ini misalnya kita mengalami banyak ujian ya, tapi nggak kekal ya kan, Allah obati, Allah ganti ya di surganya dengan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya ya. Artinya ketika saat ini kita itu menerima ya, atau merasakan ujian yang Allah berikan kepada kita, itu nggak sebanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan nanti di surga ya. Jadi yang saat ini mendapat ujian ya, diambilnya orang-orang kita cintai lebih dulu ya kan, atau mungkin ujian yang lainnya, itu setiap apa yang kita rasakan, kesedihan ya, itu Allah ganti kalau kita ikhlas ya. Allah ganti ya, apa yang kita, baik yang kita keluarkan, baik yang kita rasakan dalam taat kepada Allah, nggak ngerutu, nggak ngedumel, nggak buruk sangka. Nah, maka Allah ganti ya di sisi Allah itu dengan surga, hum fiha khalidun ya. Jadi ini penyemangat kita semua ya, haruslah ada harapan ya, teruslah semangat, jangan terpangku ya, atau mikirin hanya efek negatif saja, atau yang Allah berikan satu sisi yang menurut kita itu nggak enak, padahal di sisi lain Allah berikan lebih banyak lagi nikmat itu. Nah, kadang kan kita lupa itu ya, Allah berikan nikmat yang banyak banget. Ketika Allah berikan ujian yang nggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan, kita kadang yang diingatnya yang nggak enaknya, bener nggak ya? Itu manusiawi ya, atau ya tadi diukur keimanan juga ya. Makanya harus sering-sering ya mengingat mati ya kan ya, salah satunya, sehingga ketika kita Allah berikan ujian ya, kita tetap istiqomah dengan ketaatan kepada Allah ya. Semua pasti ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum ya. Allah tahu ya apa yang kita nggak tahu. Makanya kalau saat ini kita diberikan sesuatu yang tidak enak, kata Allah, wa asang takru syai'au wa huwa khairul lakum. Mungkin di situ ya kita tidak tahu, padahal di situ ada baiknya. Ya, ada hikmahnya, ada baiknya. Wa asang tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Ya. Jadi semua
dari Allah yang kita pastinya terima dengan ikhlas, ya, dan insya Allah dengan ikhlasnya itu Allah pasti ganti dengan surganya. Hum fiha khalidun, ya. Mungkin sampai di ayat 82 saja, ya. Nanti untuk pekan depan kita lanjutkan, kita bisa lanjut untuk tanya jawab atau diskusi. Terima kasih, semoga yang sebentar ini menambah kasanah keilmuan kita terkait dengan tafsir Quran atau tadabbur Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan bertambahnya kasanah keilmuan kita juga bertambah keimanan kita kepada Allah, yaitu meningkatnya amal soleh kita. Semoga kita juga termasuk orang-orang istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga ketika Allah sampai datangnya ajal kepada kita, kita masih dalam ketaatan kepada Allah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.